Kembalinya Raja Serigala. Bab 677 Chen Fan meledak. Siasimo sepertinya mendengar suara Chen Fan. Dia berteriak ke arah pintu, "Chen Fan, apakah itu kamu?" "Chen Fan, aku di sini. Chen Fan, selamatkan aku." Siasimo terus berteriak, dan Chen Fan di seberang juga mendengar suara Siasimo. Dia menyerbu ke arah Siasimo bagaikan busur dan anak panah. Di dalam ruang pribadi, Qi Xiaotian tidak peduli sama sekali. Meskipun hanya ada dua orang yang menjaga pintu, kedua orang ini jelas merupakan elit di antara elit keluarga Qi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan jenderal pertama dari 7 jenderal di antara 7 keluarga bergengsi. "Bajingan, matilah kau, suamiku ada di sini." Siasimo berpura-pura tenang dan mengancam Qi Xiaotian. Sayangnya, Qi Xiaotian tidak takut sama sekali. Dia berkata kepada dua orang di pintu, "Lightning, Gezi, jangan pukul Chen Fan sampai mati. Aku ingin meniduri istrinya di depan Chen Fan." Qi Xiaotian mengatakan ini dengan cara yang gila, tanpa jejak kemanusiaan sama sekali. Kemudian, dia menatap Siasimo dan berkata, "Dua orang di luar, satu bernama Lightning, dan yang lainnya bernama Grid. Jika mereka bergabung, mereka seharusnya dapat menghancurkan kekuatan 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Apakah kau pikir suamimu, seorang menantu yang tinggal serumah, seorang pecundang, seorang bajingan, dapat mengalahkan mereka?" Siasimo tercengang. Setelah mendengar kata-kata Qi Xiaotian, entah kenapa dia mulai khawatir tentang keselamatan Chen Fan. "Apakah kamu takut?" Qi Xiaotian tersenyum dingin dan berkata, "Sebenarnya, aku iri pada Chen Fan. Seorang menantu yang tidak berguna bisa memiliki wanita secantik itu. Hanya saja hari ini, wanitanya akhirnya akan menjadi mainanku. Aku akan membuatmu tidak bisa berhenti di depan Chen Fan, dan aku juga akan membuat Chen Fan menderita di depanmu." Setelah berkata demikian, Qi Xiaotian menarik kemeja itu dengan kasar, dan kancing-kancingnya terlepas bagaikan petasan. Dan kondisi internal Siasimo kemudian terungkap dengan jelas. Kulitnya yang cerah dan pinggiran renda putih membuat Qi Xiaotian tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia menerkam Siasimo dan membenamkan kepalanya di dada Siasimo. "Ah!" Siasimo menjerit tajam. Dia berjuang mati-matian dan berteriak mati-matian, "Binatang buas, kau binatang buas, lepaskan aku, kau binatang buas, lepaskan aku." Akan tetapi, kekuatan wanita itu pada akhirnya tidak memungkinkannya lepas dari cengkeraman Qi Xiaotian. Dia berteriak putus asa, "Tolong! Chen Fan, selamatkan aku! Selamatkan aku!" Chen Fan yang baru saja tiba di pintu menjadi sangat marah saat mendengar teriakan minta tolong Siasimo. Dia hanya merasakan bahwa dalam sekejap, darah panas mengalir deras dan mengisi ulang otaknya, dan ketika panas ini mengisi ulang otaknya, tubuhnya langsung terasa seperti terbakar. Pada saat yang sama, dia mendengar Kunlun Jade di tubuhnya berteriak, "Hahaha, kamu memang layak menjadi orang yang aku pilih. Cepatlah, marahlah lagi, teruslah marah, marahlah tanpa batas, rangsanglah potensimu tanpa batas, dan biarkan dirimu menjadi iblis sepenuhnya. Semakin lama kamu berada dalam kondisi ini, semakin aku, Yue Xi, menyukainya." Kunlun Yu langsung kehilangan rasa kantuknya dan berteriak kegirangan. Namun Chen Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan Kunlun Jade. Dia hanya tahu bahwa kegilaannya kali ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Efektivitas tempurnya terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Kunlun Yu terkejut. Dia berteriak tergesa-gesa, "Cukup, cukup, cukup, ini sudah sangat bagus. Tidak, tidak, jangan berhenti, teruslah berkembang." Kunlun Yu menemukan bahwa keadaan hiruk-pikuk Chen Fan masih berlanjut dan telah melampaui jangkauan pengenalannya. Ledakan. Aura Chen Fan bergetar hebat, dan seluruh bangunan Qibao Xiang diguncang oleh aura yang terpancar dari Chen Fan. Lampu depan di atas kepalanya pecah karena bunyi keras. Kunlun Jade sangat terkejut hingga dia berteriak kaget, "Ya Tuhan! Apa-apaan? Apa-apaan?" Di dunia seperti ini, ada orang-orang yang dapat mengeluarkan potensi yang sangat mengerikan. Sudah terselamatkan, ada harapan. Dalam waktu dekat, tempat itu akan terselamatkan. Kunlun Yu mendesah dalam hatinya. Tentu saja, itu hanya desahan, dan dia tidak membiarkan Chen Fan mendengar kata-kata ini. Butuh waktu lama baginya untuk berhenti dikejutkan oleh kekuatan ledakan Chen Fan. Di dunia ini, diyakini bahwa seseorang hanya dapat menampilkan kekuatan ledakan terbatas, tetapi Chen Fan benar-benar mengubah pandangannya. Kuat, dia bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di dunia ini. Chen Fan berjalan di depan Lightning dan Grid. Keduanya menatap Chen Fan dengan saksama, lalu menghentikannya dan berkata, "Seseorang memintaku untuk menyelamatkan hidupmu agar kamu bisa menonton film. Jika kamu melumpuhkan kakimu sendiri, kami dapat mengambil tanganmu. Jika kamu menolak dengan keras kepala, maaf, tetapi kami hanya dapat melumpuhkan kaki dan tanganmu dan memaksamu untuk menonton film ini." Lightning dan Grid berkata dengan dingin. Meskipun tindakan Chen Fan tadi mengejutkan mereka, itu tidak cukup untuk membuat mereka takut, karena mereka adalah penguasa keluarga Qi dan juga penguasa alam Xuan. Xuanjing adalah wilayah setelah Huangjing. Bagi mereka yang telah mencapai Xuanjing, setiap gerakan yang mereka lakukan sangat mendalam dan misterius. Pada saat yang sama, orang-orang pada level ini dapat memanfaatkan energi internal mereka hingga tingkat yang benar-benar mengerikan.
Bukanlah mustahil bagi seorang guru kuat di alam Suan untuk melakukan teknik telapak tangan seperti 18 telapak tangan penakluk naga. Dapat dikatakan bahwa para master alam Suan telah benar-benar mencapai alam kultivasi yang misterius. Di alam ini, Anda mungkin tidak percaya pada kultivasi, tetapi apa yang Anda lakukan sebenarnya terkait dengan kultivasi, seperti dalam novel fantasi. Fakta bahwa keluarga Qi memiliki dua tuan di alam Suan sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dalam fondasi keluarga Qi dan seberapa kuat kekuatannya, yang jauh melampaui jangkauan 7 keluarga bergengsi. Ini juga alasan mengapa Qi Xiaotian berani bersikap begitu sombong. Sudut mulut Chen Fan sedikit terangkat, sedikit rasa dingin terpancar di wajahnya, dan dia mengucapkan sederet kata satu persatu, katanya, jika kau melawan, kalian akan menjadi dua mayat. Jika kau tidak melawan, kalian juga akan menjadi dua mayat. Bab 678, Jenderal Kedua Keluarga Qi. Lightning dan Grid tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Chen Fan akan begitu sombong dan memberi mereka dua pilihan, yang keduanya berujung pada jalan buntu. Di antara mereka, seorang yang lebih kurus berdiri dan berkata, apakah kamu tahu siapa kami? Orang yang berbicara adalah Lightning, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Grid yang sedikit lebih pendek di sebelahnya. Ada begitu banyak semut di dunia. Jika aku tidak membunuh satu pun, aku harus mengingat namanya. Bukankah aku akan kelelahan sampai mati? Ekspresi Chen Fan kosong dan sangat serius. Sombong. Gezi tidak tahan lagi. Dia memimpin dan berkata, kami adalah penguasa keluarga Qi. Kamu pernah mendengar tentang 3 jenderal keluarga Qi, kan? Ketiga jenderal itu semuanya adalah penguasa Xuanjing, dan aku serta orang di sebelahku juga adalah penguasa Xuanjing. Apakah menurutmu kau bisa menjadi lawan kami? Xuanjing. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, kemarilah. Mencari kematian. Gezi memimpin dan bergegas menuju Chen Fan, tetapi sayangnya, ada lubang besar di perut bagian bawahnya sebelum dia tiba. Pukulan Chen Fan langsung menembus perut bagian bawahnya. Ini, Lightning yang ada di sebelahnya tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gezi, yang dianggap sebagai Master Xuanjing peringkat atas di ibu kota provinsi, akan dikalahkan dalam satu pukulan saat mereka berduel dengan Chen Fan. Terlebih lagi, dia dikalahkan secara menyedihkan dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini, sungguh tidak dapat dipercaya dan membingungkan. Siapa orang ini? Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Engah. Gezi menatap Chen Fan dengan mata terbuka lebar. Ia tidak pernah menduga bahwa dirinya akan dikalahkan secara langsung dan tak berdaya. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Fan mengalahkannya pada saat dia melancarkan serangan, dan bagaimana tinjunya menembus perut bagian bawahnya. Dia bingung. Sayang sekali dia tidak lagi diizinkan untuk memikirkan pertanyaan ini di dunia orang hidup, dan hanya bisa memikirkannya di neraka. Chen Fan mendorong tubuh Gezi dan berjalan menuju Lightning selangkah demi selangkah. Lightning mundur selangkah. Dia tahu bahwa Chen Fan sangat kuat dan dia sama sekali tidak bisa melawannya secara langsung. Dia harus mengalahkannya. Wah, kalau kamu membunuh Gezi, tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya? Petir memperingatkan Chen Fan. Dia melanjutkan, Gezi adalah adik dari jenderal pertama, pemimpin dari 3 jenderal keluarga Qi. Kali ini, tamatlah riwayatmu. Begitu dia selesai bicara, lampu depan di atas kepala Lightning langsung dihancurkannya. Chen Fan pun ikut mendongak ke arah cahaya tersebut, lalu dia sempat menjadi buta sesaat. Dan pada detik ini, 3 anak panah melesat ke arah Chen Fan dari tangan Lightning. Kecepatannya cepat dan kekuatannya besar. Chen Fan tetap menegakkan kepalanya seperti biasa, yang membuat Lightning sangat gembira. Jelaslah bahwa Chen Fan tidak menyadari serangan diam-diamnya. Strateginya berhasil. Bisa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, karena ketika anak panah itu hanya berjarak setengah meter dari Chen Fan, sudut mulut Chen Fan sedikit terangkat, memperlihatkan sebuah senyuman. Senyum ini sangat aneh. Oh tidak, Lightning tiba-tiba merasa bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Dan ini bukan jebakan, tapi Chen Fan benar-benar mengulurkan tangannya dan langsung menangkap anak panah petir itu. Ini tidak mungkin. Lightning tercengang. Ia mulai belajar dart pada usia 3 tahun, memperoleh beberapa keberhasilan pada usia 10 tahun, dan dianggap sebagai ahli dart pada usia 18 tahun. Sekarang, 20 tahun telah berlalu dan anak panahnya telah mencapai kesempurnaan. Bahkan jenderal nomor 1 keluarga Qi sering menderita saat menghadapi panahnya. Meski begitu, Chen Fan menanggapinya dengan santai. Setelah Chen Fan menangkap anak panah itu, dia melihatnya di tangannya, lalu menatap Lightning. Anak panah itu terlalu lemah, tidak memiliki kekuatan membunuh sama sekali. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa anak panah yang sebenarnya. Panggilan. Chen Fan mengayunkan tangannya, dan 3 anak panah di tangannya melesat lewat. Lightning di sana tercengang. Anak panah Chen Fan beberapa kali lebih cepat darinya. Bahkan, hal itu menimbulkan percikan di udara. Jelas sekali kecepatannya begitu tinggi hingga terbakar akibat gesekan dengan udara. Dalam hal ini, dia tidak sebaik Chen Fan. Dia tidak percaya seorang pria berusia 20-an bisa menggunakan anak panah seperti ini. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Chen Fan baru belajar dart selama sebulan. Panggilan. Anak panah itu melesat lewat. Lightning telah belajar bermain dart sejak dia masih muda, jadi secara alami dia memiliki kemampuan untuk menangkapnya.
Dia tampak seperti seorang guru. Dia perlahan mengangkat tangannya dan bergerak ke sisi anak panah itu, seakan-akan sedang menggendong bayi di telapak tangannya. Kemudian dia menggunakan tenaga dalamnya untuk memperlambat anak panah itu, sehingga dia dapat dengan mudah menangkap anak panah yang diperlambat itu. Sayangnya, dia salah besar, amat salah. Dia memang bisa menangkap anak panah biasa, tetapi dia tidak bisa menangkap satu pun dari 10 anak panah Chen Fan. Karena kecepatannya terlalu cepat. Saat dia hendak meraih sisi anak panah itu. Wus wus wus. Ketiga anak panah itu melesat lewat seperti 3 meteorit. Fiu. 3 anak panah menghantam dada Lightning dengan keras. Ah! Petir menjerit. Dia meremehkan kecepatan anak panah Chen Fan dan tidak dapat menghentikannya dengan metode ini. Ledakan. Ketiga anak panah itu begitu kuat hingga menjatuhkan tubuh Lightning ke udara dan menghantam pintu dengan keras. Lalu seluruh pintu hancur, tetapi tubuh Lightning masih belum berhenti. Ledakan. Petir itu terus terbang mundur. Qi Xiaotian, yang hendak membuka kancing celana jeans Xiaoximo, melirik ke arah pintu. Kemudian tubuh Lightning menghantamnya seperti batu besar. Dia berteriak dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kata-kata itu terucap, ledakan. Tubuh Lightning menghantam Qi Xiaotian, dan keduanya langsung terpental mundur, sementara Qi Xiaotian juga terjatuh dengan keras ke dinding. Rasa sakit yang hebat di organ dalamnya membuatnya batuk terus-menerus. Lightning, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk menjaga pintu, mengapa kau malah menabrakku? Qi Xiaotian dengan marah menendang Lightning, tetapi sedetik kemudian sebuah wajah sepucat kertas muncul, dengan mata terbuka lebar, menatapnya. Ah! Teriaknya kaget. Petir, matilah dengan mata terbuka. Bab 679 Qi Xiaotian tidak beruntung. Kemudian, Qi Xiaotian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Sosok tinggi berdiri di pintu. Pintu yang lebarnya lebih dari 2 meter itu tidak dapat menampung sosok tersebut. Ketika Xiaoximo melihat orang di pintu, dia menangis dan buru-buru menarik pakaiannya untuk menutupi tubuhnya. Dia berlari menghampiri Chen Fan dengan air mata mengalir di wajahnya, memeluk Chen Fan erat-erat, dan menangis dengan sedihnya. Chen Fan, kenapa kamu baru datang sekarang? Kenapa kamu baru saja turun? Xiaoximo menggigit bahu Chen Fan dengan erat, air mata mengalir di wajahnya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Chen Fan, tetapi dia tetap tidak berekspresi. Dia patah hati atas apa yang terjadi pada Xiaoximo. Sebenarnya dia bisa saja menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi semenjak dia kembali, kehidupannya jadi kacau setiap hari. Dan jika musuh-musuh itu tidak dapat menghadapinya, mereka akan mengejar Xiaoximo. Maafkan aku, Chen Fan memeluk Xiaoximo sampai dia berhenti menangis. Setelah Xiaoximo tenang, dia melihat bagian yang baru saja digigitnya dan berkata dengan cemas, maafkan aku. Apakah itu menyakitkan? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan sakit hatinya, rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya. Dia memberi isyarat pada Xiaoximo untuk pergi dan memeriksa Xiao Liu terlebih dahulu. Xiaoximo mengangguk dan mendatangi Xiao Liu. Untungnya, Xiao Liu tidak dalam kondisi serius. Dia baru saja pingsan dan dibangunkan oleh Xiaoximo. Bos, cepatlah pergi. Qi Xiaotian telah memesan seluruh kibau siang. Dia merencanakan sesuatu yang buruk padamu. Aku sudah menelepon Kakak Fan. Dia seharusnya segera datang. Kakak Fan, kata Xiao Liu tergesa-gesa. Xiaoximo memeluk Xiao Liu dan berkata, Xiao Liu, maafkan aku. Ini salahku. Kalau saja kamu tidak ikut denganku ke ibu kota provinsi, semua ini tidak akan terjadi. Maaf. Restoran barat, dan apa yang terjadi hari ini, jika Xiao Liu tidak datang ke ibu kota provinsi, hal-hal ini tidak akan terjadi. Xiao Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden, jangan berkata begitu. Jika Anda tidak menolong saya saat saya dalam kesulitan, saya mungkin masih tidak bisa berbuat apa-apa, dan penyakit keluarga saya mungkin tidak akan sembuh. Kaulah yang memberiku pekerjaan dan menyelamatkan orang tuaku. Aku sudah lama menganggapmu sebagai adikku. Aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, aku hanya mengalami beberapa luka kulit ringan dan tidak serius. Jangan salahkan dirimu sendiri, kata Xiao Liu. Xiaoximo sangat tersentuh hingga air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Qi Xiaotian menyadari bahwa menantu laki-laki yang tidak berguna ini telah membunuh 2 penguasa alam Suan dari keluarga Qi-nya, dan bahwa ia tidak mungkin bisa melawannya dengan kekuatannya saat ini. Dia tahu situasinya tidak ada harapan dan jika dia tidak pergi sekarang dia mungkin akan dibunuh oleh Chen Fan. Ketika menyadari hal ini, Qi Xiaotian memanfaatkan kegelapan dan diam-diam bersandar di sudut untuk pergi. Pada saat ini, Chen Fan berjalan mendekat, menjulurkan kakinya, dan menjatuhkan Qi Xiaotian ke tanah. Ah! Qi Xiaotian terjatuh tertelungkup. Bajingan! Geramnya. Chen Fan menatapnya dengan dingin dan bertanya, apakah aku menyuruhmu pergi? Qi Xiaotian berdiri, menatap Chen Fan dengan dingin, dan berkata, aku bisa pergi jika aku mau, dan aku bisa pergi jika aku mau. Apakah itu urusanmu? Ledakan. Chen Fan menendang Qi Xiaotian sejauh 3 meter dan membantingnya dengan keras ke tanah dan dinding. Ah, rasa sakit yang luar biasa membuat Qi Xiaotian ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati.
Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berteriak, "Dasar bajingan, tahukah kau siapa aku? Aku adalah putra tertua keluarga Qi. Jika kau berani memukulku atau membunuh anggota keluargaku, keluarga Qi tidak akan pernah memaafkanmu." Chen Fan berjalan ke arah Qi Xiaotian dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu dari keluarga Qi?" Qi Xiaotian mengira Chen Fan takut dengan latar belakangnya, jadi dia dengan bangga mengakui, "Kamu buta, tidak bisakah kamu melihatnya, tuan muda tertua dari keluarga Qi?" Begitu kata-kata itu terucap, ledakan. Chen Fan menyerang lagi dan menendang Qi Xiaotian ke dinding lagi. Ah! Kali ini, Qi Xiaotian dipukuli begitu keras hingga dia memuntahkan air kuning. "Bajingan, beraninya kau memukulku, tuan muda tertua dari keluarga Qi." Qi Xiaotian benar-benar marah setengah mati. Chen Fan, orang gila ini, tahu bahwa dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi, tetapi masih berani memukulnya. Chen Fan menendang wajah Qi Xiaotian lagi dan berkata, "Aku akan memukul tuan muda tertua di keluarga Qi-mu. Kamu." Qi Xiaotian benar-benar hendak marah padaku. Dia menyeka jejak sepatu di wajahnya dan berkata, "Jika kamu berani memukulku, keluarga Qi tidak akan memaafkanmu. Keluarga Qi akan membuat kalian semua membayar harganya." Ledakan. Chen Fan menendang wajah Qi Xiaotian lagi dan berkata, "Saya ingin melihat bagaimana keluarga Qi dapat membuat saya membayar harga rendah." Bab 680 Ambil tembakanku. Qi Xiaotian dipukuli hingga babak belur, dengan jejak kaki besar di wajahnya. Dia dengan marah mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Chen Fan. "Chen Fan, coba sentuh aku lagi." Qi Xiaotian tiba-tiba mengeluarkan pistol. Xia Simo dan Xiao Liu tertegun sejenak, lalu Xia Simo berteriak keras, "Chen Fan, minggir." Wajah Xia Simo penuh kekhawatiran. Qi Xiaotian yang kejam dan bengis bisa melakukan apa saja. Dia takut Qi Xiaotian benar-benar akan menembak. Namun, Chen Fan menutup mata. Dia memandang Qi Xiaotian yang memegang pistol di depannya, tersenyum dingin, dan melangkah maju. Qi Xiaotian berkata dengan gemetar, "Chen Fan, jangan datang ke sini. Jika kamu berani datang ke sini lagi, aku akan membunuhmu." Chen Fan tersenyum tipis. Dia melangkah mendekat, mencengkeram lengan Qi Xiaotian, melingkarkan tangannya di pergelangan tangan Qi Xiaotian, memutarnya kuat-kuat, dan pistol itu pun jatuh. Qi Xiaotian tertegun dan hendak meraihnya dengan tangan satunya, tetapi sayangnya Chen Fan bergerak lebih dulu. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang pistol itu, sementara tangan lainnya menangkap pistol itu dengan tepat. Perubahan kritis seperti itu membuat Qi Xiaotian tercengang. Pada saat yang sama, Xia Simo dan Xiao Liu juga menghela napas lega. Chen Fan berbalik, menatap Xia Simo dan yang lainnya, dan berkata, "Kalian pergi dulu." "Hati-hati," kata Xia Simo, lalu pergi bersama Xiao Liu. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, itu hanya akan membawa masalah bagi Chen Fan dan menghalanginya mengambil tindakan. Dia percaya bahwa Chen Fan tahu batas kemampuannya dan akan mampu menangani segala sesuatunya dengan baik serta mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Qi Xiaotian tidak ingin Xia Simo dan yang lainnya pergi, tetapi melihat Chen Fan mengarahkan pistol ke arahnya, dia harus diam. Melihat Xia Simo dan yang lainnya pergi, Chen Fan masih mengarahkan pistol ke arahnya seperti biasa. Qi Xiaotian bertanya dengan gugup, "Apa yang akan kamu lakukan?" Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Qi Xiaotian buru-buru berkata, "Chen Fan, aku sarankan kamu segera meletakkan senjatamu dan pergi dari sini. Aku bisa memaafkanmu sekali. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Jika kau pergi sekarang, keluarga Qi tidak akan merepotkanmu. Tentu saja, ini juga kesempatan terakhir yang kuberikan padamu." Chen Fan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku? Keluarga Qi dapat mengalahkanku. Kamu menantu yang tidak berguna, mengapa kamu pikir keluarga Qi takut padamu? Kamu memiliki dukungan dari keluarga Hua di belakangmu, jadi kenapa? Apakah keluarga Hua akan berjuang mati-matian untukmu dan keluarga Qi? Jangan lupa, ini adalah keluarga Qi, juga salah satu dari 3 keluarga besar. 3 keluarga besar itu seimbang, dan tidak ada yang bisa menekan yang lain." Chen Fan tertawa, menertawakan Qi Xiaotian, seekor katak di dalam sumur yang memandang rendah semua orang. "Aku, Chen Fan, tidak pernah bergantung pada keluarga Qi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku dapat membunuh orang-orang di ibu kota provinsi dengan mengandalkan kekuatan keluarga Hua? Bukankah begitu?" kata Qi Xiaotian. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, "Aku mengandalkan kekuatanku sendiri." "Kekuatan?" Qi Xiaotian juga tertawa, "Chen Fan, kamu adalah menantu yang tinggal di rumah, dan kamu membandingkan kekuatanmu denganku. Tidakkah menurutmu itu lucu? Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan? Oh, ya, kamu punya kemampuan untuk menjadi seorang gigolo." Begitu dia selesai berbicara, pistol di tangan Chen Fan tiba-tiba dimasukkan ke mulutnya. Qi Xiaotian tertegun, mengira Chen Fan akan mengarahkan pistolnya ke arahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar akan mengarahkan pistolnya ke mulutnya. Qi Xiaotian yang gugup menghela napas lega. Dia berkata dengan puas, "Sekarang kamu tahu kamu salah, kan? Sekarang kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkan keluarga Qi, kan? Asalkan kau bunuh diri, aku bisa menyelamatkan istrimu dan keluargamu." Ledakan. Chen Fan menarik pelatuk dan suara tembakan yang dahsyat terdengar bagai guntur. Chen Fan benar-benar menembak.
Qi Xiaotian tercengang. Perkataannya membuat Chen Fan menembak, dan dia benar-benar menembak. Dia agak terkejut bahwa Chen Fan begitu penurut. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Pelurunya tidak menembus mulut dan kepala Chen Fan. Pada saat yang sama, Chen Fan mempertahankan sikap tersenyumnya seperti biasa. Bagaimana mungkin? Qi Xiaotian menjadi sedikit panik. Dia menatap wajah Chen Fan, mencoba mencari alasan dari wajahnya, dan pada saat ini, Chen Fan tiba-tiba membuka mulutnya. Qi Xiaotian ketakutan ketika dia membuka mulutnya. Dia mundur 2 langkah dan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Karena, sebenarnya ada peluru di mulut Chen Fan. Peluru tadi tidak menembus kepala Chen Fan, melainkan tergigit oleh giginya. Bahkan film-film blockbuster di Amerika Serikat tidak berani mengambil adegan seperti itu, tetapi Chen Fan benar-benar melakukannya. Tangkap peluru dengan gigimu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan menyesakan. Aduh! Chen Fan meludahkan peluru dari mulutnya, dan peluru itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Dan suara ini, bagaikan anak panah yang terbang, menusuk langsung ke jantung Qi Xiaotian, membuatnya merasa tercekik. Benar saja, saat perasaan ini menghilang, Qi Xiaotian merasakan dadanya sesak dan dia hampir kesulitan bernapas. Saat dia mendongak, dia melihat Chen Fan menekan lehernya dengan satu tangan dan memegang pistol dengan tangan lainnya. Ledakan. Dalam sekejap, Qi Xiaotian ketakutan dan berkeringat dingin, dengan butiran-butiran keringat menutupi dahinya. Chen Fan, apa yang akan kamu lakukan? Qi Xiaotian menjadi gugup dan berkata, sudah kubilang, sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Aku putra tertua keluarga Qi. Keluarga Qi mendukungku. Chen Fan tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Katanya, jangan mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Qi Xiaotian tertegun, mengetahui bahwa dirinya telah dikutuk. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Chen Fan, apakah istrimu tidak ingin melihat Qi Bai? Qi Bai adalah paman keduaku. Jika dia melihatku disiksa seperti ini, kerjasamamu dengan Qi Bai akan hancur, jadi biarkan aku pergi sekarang. Namun, Chen Fan langsung memasukkan moncong senjatanya ke mulut Qi Xiaotian dan berkata-kata demi kata, jika kamu bisa menangkap peluru sepertiku, kamu akan hidup. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu akan mati.